Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Materi kita pada kali ini adalah asesmen diagnostik, yang mana dalam hal ini kita selaku guru berkewajiban untuk memahami bagaimana siswa-siswi kita belajar. Lalu bagaimana kondisi dari para peserta didik dan banyak hal lain yang perlu dipahami oleh kita selaku guru agar apa? Agar nantinya anak-anak didik kita terfasilitasi kesulitan, hambatan, dan hal yang lainnya. Kita awali oleh penyampaian dari Jack Ma, pendiri Alibaba. Beliau menyampaikan bahwasanya pendidikan sebagai masalah yang paling penting dan paling kritis di zaman kita ini. Berarti saat ini pendidikan itu adalah sesuatu yang paling kritis ya. Kekhawatirannya, dunia berubah cepat, tetapi pendidikan tidak. Nah, ini tentu cukup menohok ya, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana pendidikan itu tidak berjalan, tidak berubah dengan cepat gitu ya. Pendidikan masih perjalannya cukup pelan, peningkatan pergerakannya juga tidak secepat dunia yang ternyata dunia digital seperti saat sekarang ini yang sudah sangat pesat sekali perkembangan teknologi dan sebagainya. Kita di sekolah belum dapat mengimbangi kecepatan pergerakan era digital, lalu perubahan inovasi-inovasi baru dalam dunia kerja, dalam dunia kesehatan dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan ini sangat lambat sekali. Nah, jika seperti ini tentunya pendidikan benar-benar berada dalam sebuah permasalahan nih, karena lulusan yang kita siapkan nantinya tidak siap menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Materi-materi yang kita sajikan di kelas, strategi-strategi yang mereka hafalkan, yang mereka pelajari, dan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki ketika berada di lapangan gitu ya, ketika berada di dunia kerja, di dunia perkuliahan yang lainnya, ternyata belum mencukupi, masih banyak lagi yang dibutuhkan ketika dia keluar dari kelas tersebut. Maka dari itu dalam dunia pendidikan kita sedikit demi sedikit kita persiapkan untuk bagaimana apa yang kita sajikan ini bermanfaat bagi para peserta didik kita, bermanfaat di masanya, bukan bermanfaat di masa kita gitu ya. Lalu kita melihat bagaimana potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan juga bagaimana agar potensi ini terasah ketika dia berada di kelas. Karena terkadang potensi siswa ini terasah ketika dia tidak berada di sekolah gitu ya. Anak yang pandai tenis meja, dia pandai bermain tenis mejanya karena bermain sehari-hari dengan abangnya, dengan orang tuanya. Sekolah hanya mendapatkan bonus saja sebagai memiliki siswa yang cerdas dalam bermain tenis. Atau anak yang piawai dalam musik misalnya, dia piawainya justru karena lesnya. Ternyata di sekolah kepiawaian ia bermain musik, kepiawaian ia bermain musik itu tidak begitu dimaksimalkan seperti itu. Bahkan justru dia mungkin malah diharuskan menghafal materi-materi yang lain gitu ya, matematiknya harus pandai, mungkin IPA-nya harus mumpuni. Justru musik yang ia miliki, musikalisasi yang kemampuan bermusik yang ia miliki itu tidak disentuh sama sekali. Nah, tentunya ini menjadikan perkembangan siswa tersebut tidak maksimal ya. Dia justru berkembang di luaran situasi pendidikan, dan ketika di kelas dia harus menghadapi rutinitas demi rutinitas, kewajiban-kewajiban mencapai tujuan-tujuan dari pembelajaran. Mungkin dia tidak terfasilitasi dalam hal ini. Kompetensi ataupun peluangnya, kemampuannya tidak terasah dengan maksimal. Nah, dalam hal ini
Tujuannya kita mengasesmen, melihat, mendiagnosa, memprediksi, serta menemukan apa-apa yang ada dalam diri anak kita dari sisi kognitifnya, dari sisi non-kognitif, dari karakteristik, dari cara dia bergaul, cara dia berpikir, lalu cara anak-anak kita menyampaikan pendapat, dan juga menumbuhkan keyakinan pada diri mereka. Ini yang akan kita bahas mengenai asesmen diagnostik. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang perlu dilakukan guru di awal pembelajaran? Apa yang kita pikirkan ketika di awal pembelajaran menghadapi anak didik kita? Atau pada saat sekarang ini, apa sih yang pertama kali harus kita lakukan? Menghadapi kelas yang baru, menghadapi siswa-siswa baru, terlebih misalnya kelas 1 jenjang SMP, siswa yang barusan dari kelas 6 SD gitu ya, masuk ke SMP. Apa yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan? Dan sudah barang tentu karena ini siswa baru masuk di kelas kita, di sekolah kita belum mengenal sama sekali pada mereka. Tentunya kita akan menghadapi kompetensi yang bervariasi, kemampuan-kemampuan yang beragam gitu ya, bakat-bakat yang mungkin belum muncul, serta kemampuan-kemampuan yang belum terprediksi ataupun belum bisa kita petakan. Sehingga tentunya tidak mungkin kita bisa mengatur strategi pembelajaran dengan maksimal ketika kita belum mengenal bagaimana sih kondisi siswa kita. Jangan yang ada adalah kita menggunakan strategi yang sudah ada, padahal disampaikan kepada siswa yang berbeda, yang bisa jadi siswanya tidak sama karakteristiknya dengan siswa kita yang sebelumnya gitu ya. Lalu ketimpangan pengetahuan ini sudah barang tentu. Ada anak yang di atas rata-rata, ada anak yang rata-rata, ada yang di bawah. Mungkin ada yang 2 level di bawah rata-rata dan lain sebagainya. Lanjutnya perkembangan sosial emosional. Ada anak yang secara sosial dia positif gitu ya. Ada anak yang secara sosial dia butuh bantuan, butuh pendekatan agar dapat bersosial dengan baik. Begitu juga dengan emosionalitas siswa. Ada yang memaknai bahwasanya dia adalah anak yang pede gitu ya. Ada yang kurang pede, ada yang anak yang butuh bantuan dalam belajar, ada juga yang cukup mandiri, dan beragam perkembangan dari anak-anak didik kita, yang mana perkembangan ini tentunya akan terus terjadi dan sudah barang tentu kita harus secara berkala memantau terus ya. Siswa di awal tahun pembelajaran pasti akan berbeda perilakunya dengan di akhir nanti. Begitu juga seterusnya. Begitu juga dengan kematangan dan kesiapan belajar, sudah sampai sebatas mana pemahaman yang ia kuasai, modalitas belajarnya sudah sampai mana, bagaimana cara dia menyelesaikan sebuah hitungan, bagaimana cara dia menyimak materi, membaca, menyampaikan kembali gitu ya. Lalu bagaimana dengan keterampilan skill-skill yang ia miliki itu apa saja. Sudah siapkah siswa ini belajar di jenjang yang ada saat sekarang ini? Setelah libur sekian lama, apa yang ia persiapkan setelah sekolah? Ini kalau tahun ajaran baru ya. Begitu juga di saat yang lain pun kita akan memberikan asesmen diagnostik. Kita akan menghadapi posisi siswa yang belum kita pahami secara mendalam. Apa yang kita dapatkan dari sebuah asesmen yang dilakukan secara berkala? Tentunya dengan asesmen, dengan pemberian semacam mungkin pengamatan, observasi, atau memberikan survei, atau dialog ataupun tanya jawab ya.
Kita akan mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosional peserta didik. Kita akan mengetahui ini loh bingkai siswa yang apa tuh seperti ini seperti ini seperti ini. Pada siswa yang A bisa jadi perlakuannya berbeda dengan siswa yang B. Pada siswa yang C kita memberikan strategi pembelajaran yang berbeda dengan D ketika mereka mengalami kesulitan ataupun membutuhkan bantuan dari gurunya. Lalu mengetahui aktivitas selama di rumah, bagaimana kondisi keluarga, bagaimana kemampuan intelektualnya gitu ya, kemampuan kesehatannya, kemampuan finansial keluarganya, latar belakang dan sebagainya. Itu menjadi sumber data yang cukup penting untuk guru untuk dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat berpusat pada peserta didik. Lalu mengetahui latar belakang bagaimana siswa bergaul, kesulitan-kesulitan apa yang dialami dalam dia bersosial, berkomunikasi dengan rekan-rekannya, dan bagaimana dia bisa menyatu dengan rekan-rekan yang ada di kelasnya. Karena sudah barang tentu kelas adalah lingkungan sosial yang siswa akan tinggal di sana selama 1 tahun gitu ya, bersama kita misalnya seperti itu. Lalu selama 3 tahun di jenjang SMP, selama 3 tahun pula di jenjang SMA. Nah, tentu membutuhkan keterampilan bersosial yang dibutuhkan oleh siswa untuk dapat berada bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya, dengan asesmen juga akan mengetahui gaya belajar, karakter dan minat dari peserta didik. Apakah anak itu auditori, visual ataupun kinestetik gitu ya. Karakternya bagaimana sehingga bingkai ataupun ini loh siswa ini seperti ini gitu ya. Sedangkan yang ini seperti ini. Mengidentifikasi kompetensi dan menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata. Kita akan mengetahui mayoritasnya seperti apa gitu ya. Mayoritas kemampuannya seperti apa, mayoritas gaya belajarnya seperti apa, minat-minat mereka itu apa-apa saja secara umum gitu. Lalu akan mempermudah juga memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan ataupun bantuan pada peserta didik yang di bawah rata-rata. Tujuan asesmen dalam hal ini adalah sebagai sumber pertimbangan pemberian tindakan belajar, pemberian bantuan atas kesulitan yang dialami oleh siswa, lalu mengatasi hambatan dalam pembelajaran, dan juga mengetahui bagaimana psikologis dan sosial emosional belajar di rumah. Ini yang tadi ya, pergaulan siswa dan karakter belajar. Nah, dengan adanya asesmen kita akan mengetahui bagaimana cara siswa belajar, lalu bisa mempertimbangkan tindakan apa ya yang saya lakukan kalau anaknya pendiam seperti ini, dia tidak gampang terbuka. Nah, tentu akan berbeda ketika kita memberikan tindakan pada anak yang mudah menyampaikan berbicara seperti itu ya. Lalu pada anak yang sangat sulit untuk terbuka, dalam situasi apa kita bisa memberikan bantuan agar dia mau menyampaikan. Tentunya ketika siswa menyadari bahwasanya gurunya paham dengan karakteristiknya, siswa akan merasa nyaman dan itu akan membuka peluang bagi siswa untuk terbuka pada gurunya. Oh, guru ini mengerti dengan saya yang cemas kalau harus ditanya di suasana yang ramai di kelas. Oh, saya dipanggil hanya berdua dengan nada yang nyaman, siswa akan terbuka. Jadi kita bisa mempertimbangkan tindakan seperti apa yang bisa kita berikan, bantuan seperti apa kepada masing-masing siswa dengan keberagamannya. Apa saja manfaat dari asesmen diagnostik? Siswa akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kompetensinya. Hasil dari asesmen nanti akan menunjukkan gambaran si siswa tadi. Gambaran
karakteristik kelas itu seperti ini gitu ya. Karakteristik siswanya secara individu seperti ini, secara klasikal seperti ini. Sehingga pembelajaran kita akan kita sesuaikan dengan kondisi siswa. Selanjutnya, akhirnya siswa akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, lebih termotivasi, dan akhirnya terciptalah pembelajaran yang menyenangkan. Siswa menjadi ramai dalam artian positif ya. Mereka akan bertanya, menjawab, menyampaikan pendapat, mungkin mengkritisi, sehingga terbukalah pikiran mereka, dan itu membuat mereka akan bersemangat belajar di kelasnya. Hal itu tentunya akan meningkatkan pencapaian siswa, pencapaian ke arah yang lebih positif seperti itu. Secara kognitif akan meningkat, secara sosial emosional juga akan terbentuk sikap positifnya, kolaborasi juga akan terjalin. Lalu memudahkan guru dalam menyusun rancangan pembelajaran yang mengakomodir kompetensi dan kondisi siswa. Jika mayoritas siswanya adalah audio visual, mana medianya yang digunakan gitu ya. Jika anaknya rata-rata kebanyakan adalah kinestetik, lebih suka belajar di luar, tidak nyaman ketika harus mendengarkan ceramah dan sebagainya, strategi apa yang digunakan? Tentu guru akan lebih mudah menyusun rancangan pembelajaran. Dalam hal ini dalam kurikulum tentu nantinya menyusun modul ajar ya yang mengakomodir siswa. Lalu karena siswa merasakan kebahagiaan, kenyamanan, terakomodir kebutuhan-kebutuhannya, maka guru akan mendapatkan umpan balik dari para siswanya. Refleksi bisa dilaksanakan. Setelah strategi ini digunakan, apa refleksi dari para siswa, ada perbaikan, mungkin penambahan strategi dan sebagainya, guru dapat menyusun pembelajaran dengan lebih baik, melaksanakan juga dengan lebih baik nantinya. Bapak dan Ibu sekalian, dengan asesmen ini apa sih yang akan didapatkan? Maka tentu akan memudahkan memberikan tindakan sesuai karakter siswa. Lalu akan mengungkap potensi-potensi yang mungkin masih terpendam gitu ya. Dari hasil survei, dari hasil asesmen nanti kita bisa lihat pola mereka menjawab itu seperti apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya, apa yang diharapkannya, lalu dalam posisi seperti apa dia itu merasa nyaman. Nah, semua itu dapat terungkap dari asesmen. Potensi siswa dari hasil asesmen nantinya akan terlihat apa yang disukai oleh siswa dalam situasi apa yang tidak disukai, seperti itu ya. Apa yang dia harapkan, lalu apa yang ia hindari, lalu kita juga bisa mengungkap dari jawaban-jawaban nantinya bisa kita analisis. Oh, ternyata siswa ini berpotensi dalam hal tulis menulis misalnya. Lalu siswa yang seperti ini dia lebih mudah menggambarkan sesuatu melalui simbol-simbol ataupun mapping gitu ya. Siswa yang ini lebih piawai dalam membaca grafik dan lain sebagainya. Ini adalah potensi sesuatu yang belum terungkap secara mendalam ketika kita belum melaksanakan asesmen diagnostik kepadanya. Mungkin siswa yang hobi musik gitu ya, nanti juga ada mungkin siswa yang lebih suka materi-materi pelajaran yang bersifat naturalistik, yang akhirnya mengarah kepada ya gaya belajarnya akan terungkap gitu ya. Kecerdasan multiple intelligence-nya juga akan terlihat di sana, dan ini penting bagi kita untuk mengetahui hal tersebut karena itu akan bermanfaat sekali. Peran penting guru sebagai pelaku asesmen. Ketika kita melakukan asesmen, tentunya hasilnya nanti dapat kita maksimalkan untuk situasi pembelajaran di kelas kita. Hasil itu juga dapat kita bagikan kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Misalnya ketika kita wali kelas, ada guru lain yang ingin masuk, kita dapat membagikan hasil asesmen dari kita untuk mereka juga mempelajari siswanya tanpa harus survei pula gitu ya, karena akan cukup repot juga kalau setiap guru harus
harus mensurvei terutama dengan pertanyaan yang sama, dengan template yang sama seperti itu. Kecuali kalau berbeda tentu akan membuat siswa pun tidak jenuh dalam menjawab gitu ya, tidak jenuh dalam menjawab dan sebagainya. Sehingga apa yang kita peroleh dari hasil asesmen tadi bisa bermanfaat untuk rekan guru, untuk kepala sekolah juga, bisa juga sebagai bahan kita untuk penyampaian kepada orang tua. Kita perdalam dengan bagaimana data dari orang tua. Nah, di sana akan membentuk satu kesatuan informasi tentang peserta didik kita, sehingga fleksibel dalam pemanfaatan hasilnya. Mungkin memang dengan adanya asesmen kita akan memakan waktu, dengan mewawancarai untuk memperdalamnya itu memakan waktu dan sebagainya, tetapi itu akan bermanfaat dalam jangka waktu yang lumayan gitu ya, dan juga bisa bermanfaat untuk ke banyak pihak yang memang membutuhkan dengan hasil asesmen yang bertujuan untuk mengenali siswa dengan lebih baik. Untuk apa? Untuk bisa memberikan tindakan, bantuan, ataupun penyelesaian solusi atas permasalahan-permasalahan mereka dengan maksimal. Bapak dan Ibu sekalian, demikian materi pada malam hari ini tentang tujuan dari asesmen diagnostik. Nantinya akan kita lanjutkan bagaimana dengan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.